Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Balik lagi di video lainnya guys. Oke, brosis dengerin ya. Jadi gini nih, percaya nggak percaya, kadang diemnya seseorang tuh bukan sekadar diem doang. Itu tuh kode keras. Pasti pernah kan ngalamin? Kamu udah capek-capek kirim chat, dia baca, atau malah cuman dibiarin doang. Terus jam jadi hari, hari jadi minggu. Nah, otak kamu langsung muter. Anjing, gue salah ngomong ya? Kelebihan effort kali ya? Atau dia udah nggak minat lagi sama gue? Dan makin lama, makin grogoti pikiran tiap kali ngecek HP. Nyiksa kan? Tenang, kita semua pernah di fase itu kok. Tapi nih ya, coba bayangin. Gimana kalau ternyata diamnya dia itu justru lebih jujur daripada semua kata-kata manis yang pernah dia ucapin? Gimana kalau lewat nggak ngechat, dia sebenarnya lagi ngasih tahu sesuatu tentang dirinya dan tentang kamu juga? Nah, video kali ini, kita nggak bakal kasih tips basi kayak santai aja, atau tungguin aja, nanti juga dibales. Nope. Kita bakal bahas lebih dalam dari itu. Kita kupas habis arti di balik diam, bukan cuma dari permukaan, tapi juga secara psikologis, emosional, bahkan spiritual. Dan yang paling penting, kita cari tahu gimana harus nanggepin, bukan asal bereaksi doang ya. Endingnya nanti, kamu nggak cuma jadi lebih paham, tapi juga pegang kendali. Karena setelah ngerti arti sebenarnya dari sebuah keheningan, kamu nggak bakal lagi ngejar-ngejar kebisingan yang nggak penting. Siap? Let's break it down teman-teman. Lanjut ya, hal yang sering banget bikin kita semua, baik cewek maupun cowok, salah paham. Diam itu nggak selalu berarti buruk, gengs. Nah, ini nih yang sering kejadian di awal-awal PDKT atau lagi deket-deketnya. Cowok mikir, duh, dia nggak bales chat, fix udahan nih, padahal belum tentu bro. Bisa jadi, diemnya itu nggak ada hubungannya sama kamu, tapi lebih ke apa yang lagi dia rasain dan hadapin saat itu. Bisa aja dia lagi burn out, lagi mikir keras, atau lagi pengen ngasih ruang buat diri sendiri. Dan itu tuh valid banget, tapi nggak adil juga kalau cuma cowok doang yang dikasih spotlight. Cewek pun sering ngalamin hal serupa. Misalnya, cowok yang tiba-tiba slow respon atau ngilang duluan. Otomatis kepikiran, gue salah ngomong ya, kok dia beda? Padahal bisa aja dia juga lagi rempong, lagi ngerapihin emosinya, atau butuh jeda karena nggak mau buru-buru. Cewek juga suka ngerasa overthinking pas cowok diem. Tapi bukan berarti cowoknya nggak peduli. Kadang cowok juga cuman belum bisa ngolah apa yang dia rasain. Jadi, dua-duanya tuh bisa punya momen di mana diam itu bukan tanda udahan, tapi tanda gua butuh waktu dulu. Kita hidup di era serba cepat. Semua maunya instant reply. Semuanya pengen validasi sekarang juga. Tapi hubungan itu nggak bisa dipaksa sesuai jam kerja CS online. Apalagi pas lagi PDKT atau awal hubungan, ritmenya belum tentu stabil. Kadang intens banget, kadang slow. Dan ini normal guys. Nah, secara psikologis juga nih ya, cowok cenderung lihat komunikasi itu kayak transaksi, kayak gue ngomong, kamu bales. Fair kan? Tapi cewek biasanya lihat komunikasi sebagai koneksi, jadi lebih ke rasa, bukan sekadar respons. Nah dari sini, bisa kelihatan kenapa kadang cowok panik kalau nggak dibales, langsung mikir negatif. Padahal cewek yang diem itu belum tentu ghosting, bisa aja lagi recharge energi emosinya. Sebaliknya, cowok juga gitu. Mereka bisa tiba-tiba nggak banyak ngomong, bukan karena nggak sayang, tapi karena nggak tahu gimana nyampeinnya. Cewek yang langsung mikir, dia berubah, juga bisa masuk ke mode overthinking. Padahal yang dibutuhin cuma ruang. Intinya, banyak dari kita, cewek maupun cowok, langsung panik pas ngadepin keheningan. Padahal nggak semua hal harus didekode. Kadang, diam itu cuma tanda bahwa kita semua, ya manusia biasa yang lagi nyari napas di tengah ribetnya dunia. So, sebelum buru-buru overanalisis, tarik napas dulu. Daripada mikir keras kenapa dia diam, mending tanya ke diri sendiri. Kenapa ya gue segitunya takut sama keheningan? Karena bisa jadi, jawabannya justru ada di dalam reaksi kita sendiri. Oke lanjut ya, sekarang kita masuk ke topik yang sering banget jadi jebakan pikiran. Gimana sih caranya ngadepin ketidakpastian? Apalagi pas lagi ditinggalin tanpa kabar. Nah, ini kejadian klasik yang hampir semua orang pasti pernah ngalamin. Bayangin aja, kamu udah chat duluan, nungguin balasan yang nggak kunjung dateng, terus kepala mulai rame sendiri. Ngelamun, mikir,
Apa gue salah ngomong ya? Apa dia udah ilfeel? Terus buka HP tiap 3 detik, ngeliatin centang, scroll ulang chat yang udah jelas nggak berubah ngeliatin last scene kayak detektif online. Capek nggak tuh? Tapi sebenarnya, justru di momen kayak gitu, kamu punya pilihan. Pilihan buat nggak langsung meledak panik, tapi belajar ngerespon dengan tenang. Emang sih kita nggak bisa ngatur orang lain mau balas chat kapan atau mau respon apa, tapi satu hal yang bisa banget kita atur, itu ya reaksi kita sendiri. Mau dibawa stres atau mau dijadiin latihan buat lebih kuat mental. Dan ini berlaku buat semuanya cowok cewek. Bukan cuma soal jadi santai, tapi lebih ke hadir penuh di momen itu tanpa kebawa drama dalam kepala. Soalnya gini, dari dulu kita tuh diajarin buat nyelesain masalah, ngejar kepastian, dapetin jawaban cepet. Tapi jarang banget yang ngajarin kita gimana caranya bisa tenang saat nggak tahu apa-apa. Padahal, itu skill yang penting banget. Kita terlalu sering menganggap diamnya orang lain tuh sebagai sinyal bahaya. Padahal bisa aja, ya emang dia lagi pengen sendiri dulu, atau belum tahu harus ngomong apa. Nggak semuanya harus didekode dan dibikin ribet sendiri. Dan bukan cuma cowok yang kayak gitu loh. Cewek juga banyak yang overthinking pas cowoknya ngilang sebentar. Langsung mikir, dia berubah ya? Gue kurang apa? Padahal mungkin cowoknya juga lagi banyak pikiran, atau cuman lagi recharge. Jadi, intinya, daripada sibuk mikirin hal yang nggak ada jawabannya, kenapa nggak kita fokusin aja ke diri sendiri? Gunain waktu itu buat kenal diri kita lebih dalam, nguatin mental, dan belajar berdiri tenang meski nggak ada kepastian. Karena pada akhirnya, yang bikin kamu keren itu bukan seberapa sering chat kamu dibales, tapi seberapa kuat kamu tetap tenang saat nggak ada yang bisa kamu pegang. Dan kamu yang bisa tetap chill tanpa butuh validasi dari luar, itu bukan cuma menarik, tapi powerful banget. Cewek atau cowok kalau udah bisa sampai di titik itu, wah, itu sih bukan cuma naik level, tapi kamu udah jadi versi upgrade dari diri kamu sendiri. Oke, lanjut lagi ya, gengs. Ini bagian yang agak dalam tapi penting banget buat dimengerti. Jadi gini, kadang diamnya seseorang itu bukan penolakan, tapi ujian. Dan ini bukan ujian yang jahat, bukan juga main-main atau manipulatif. Justru sebaliknya, ini seringkali cara paling alami buat ngetes. Lu tuh cukup kuat nggak sih secara emosional? Nah, ini berlaku buat cowok dan cewek ya. Karena dua-duanya bisa ngelakuin hal yang sama tanpa sadar. Buat cewek, misalnya, kadang dia ngerasa butuh tarik diri sebentar. Bukan buat nyakitin, tapi buat lihat. Kalau gue nggak ngasih perhatian terus, dia jadi needy nggak, panikan nggak, atau malah makin nempel kayak perangko. Itu semacam tes kenyamanan emosional. Dan bukan soal dia suka atau nggak suka, tapi lebih ke dia pengen lihat versi kamu pas lagi nggak dapet panggung. Sama juga kayak cowok, kadang cowok juga mundur dikit, diem, ngetes juga, dia bakal ngejar, panik, atau tetap chill. Gengs, ini tuh bukan game, tapi refleks alami yang kebentuk karena manusia nyari rasa aman, bukan drama. Di dunia nyata, kekuatan itu bukan cuma soal otot atau isi dompet, tapi lebih ke siapa kamu saat keadaan nggak ideal. Kamu masih bisa tenang nggak? Masih bisa kalem tanpa harus dapat balasan tiap menit? Karena, jujur aja, saat kamu langsung kalang kabut begitu lawan kamu tarik diri, itu bisa jadi sinyal kalau kamu belum stabil secara emosional. Tapi sebaliknya, kalau kamu tetap kalem, stay cool, dan nggak langsung berubah jadi overthinker profesional, itu nunjukin kalau kamu udah nyaman sama diri kamu sendiri. Dan percayalah, kenyamanan itu seksi, baik di mata cewek maupun cowok. Cewek tuh nyari rasa aman, bukan cuma dari omongan manis, tapi dari getaran tenang yang kamu bawa. Bukan tenang karena pura-pura, tapi karena kamu emang punya kontrol atas diri kamu. Dan cowok juga begitu. Mereka nyari cewek yang nggak gampang goyang cuma karena chatnya pending. Kamu nunjukin kekuatan bukan dari cepet bales atau ngasih perhatian tiap detik, tapi dari sikap kamu pas nggak dapet apa-apa, kamu panik atau kamu stabil. Jadi gengs, bukannya kamu harus berubah jadi patung es yang nggak punya perasaan. Tapi kamu belajar buat nggak reaktif, nggak langsung mikir, wah, gue ditolak tiap kali ada hening. Karena kadang, diam itu bukan sinyal suram, tapi panggung buat nunjukin kualitas diri kamu yang sebenarnya. Dan percaya deh, ketenangan yang kamu tunjukin itu lebih nyaring dari 1000 chat yang kamu kirim. Oke gengs, masuk ke poin keempat, yang sering banget bikin banyak orang, baik cewek maupun cowok, jatuh ke lubang yang sama terus-terusan. Kalau kamu ngejar seseorang yang lagi diem, justru makin jauh dia pergi. Iya, seiritasi itu faktanya. Jadi gini, semakin kamu panik dan mulai spam chat, kirim double text, "Halo, kamu kenapa?"
maaf ya kalau aku salah. Atau yang paling klasik, cuman ngecek aja kamu oke nggak. Semakin kamu ngedorong dia buat makin mundur. Bukannya makin deket malah makin males. Kenapa? Karena energinya udah geser, brosis. Dari yang tadinya kamu kelihatan chill dan penuh harga diri, jadi kelihatan kayak nyari-nyari kepastian biar tenangin kecemasan sendiri. Dan percayalah, nggak ada yang lebih cepat matiin ketertarikan selain aura desperate. Secara psikologis, ini ada istilahnya juga, reactance, alias makin kamu ngerasa ruang personal kamu diganggu, makin kamu pengen kabur. Jadi kalau seseorang lagi ambil jarak dan kamu buru-buru nutupin jarak itu, dia bukan ngerasa wah dia perhatian banget ya, tapi malah ngerasa sumpek, kayak sabar napa, gue juga butuh nafas. Nah, di titik ini, hubungan jadi nggak seimbang. Kamu yang tadinya sama-sama main di tengah lapangan, sekarang jadi kayak pemain cadangan yang nunggu dikasih kesempatan main. Nggak kerasa, tapi energinya berubah. Dari yang tadinya misterius dan menarik, jadi anxious dan, jujur aja, agak annoying. Dan ini bukan cuma buat cowok loh. Cewek juga sering banget ngalamin hal yang sama. Pas cowoknya tiba-tiba slow respon atau tarik diri dikit, langsung deh. Dia kenapa ya? Aku salah apa ya? Dia udah nggak sayang. Terus mulai ngechat duluan terus, kirim story-story yang maksudnya kode halus, atau malah bikin drama kecil biar dapat perhatian. Padahal makin kamu ngejar, makin kehilangan daya tarik kamu sendiri. Karena cowok juga bisa ngerasain tuh perubahan vibe. Yang tadinya cewek chill dan confident, jadi clingy dan cemas. Otomatis rasanya beda. Kuncinya tuh di sini. Kalau dia butuh jarak, kamu kasih ruangnya. Bukan buat bikin dia ngerasa dihukum, tapi buat ngasih dia kesempatan mikir, kangen, dan mutusin sendiri dia maunya apa. Dan di ruang itu, justru kamu lagi ngejaga harga diri kamu sendiri. Nggak usah ngomong banyak, cukup dengan diem di waktu yang pas. Itu udah jadi pernyataan yang powerful banget. Bedanya tipis tapi signifikan antara gue di sini kalau kamu udah siap sama tolong dong kasih aku perhatian. Yang satu punya power, yang satu bisa dilupain kapan aja. Jadi inget ya gengs, baik cewek maupun cowok, kadang yang bikin kamu makin menarik itu bukan seberapa banyak kamu usaha ngejar, tapi seberapa tenang kamu bisa tetap berdiri tanpa harus minta-minta diperhatiin. Kadang, diem itu bukan kekalahan. Tapi cara paling elegan buat ngasih orang lain kesempatan nyadar. Kamu tuh worth banget buat dicariin balik. Oke lanjut lagi ya gengs, jadi kalau dia lagi diem, kamu harus ngapain? Jawabannya simple tapi dalam, fokus ke diri kamu sendiri. Tapi bukan fokus yang pasif kayak, ya udah deh gue tungguin aja sampai dia bales. Bukan gitu. Tapi lebih ke fokus yang aktif, yang sadar, yang bener-bener ngarahin energi kamu balik ke hidup kamu sendiri, bukan ke notifikasi HP. Banyak orang, cowok maupun cewek, sering banget jatuh ke perangkap ini. Duduk bengong, scroll IG story-nya gebetan, liatin siapa yang dia like, terakhir online kapan, dan mikir ribuan teori konspirasi, dia sibuk atau cuek. Padahal energi kayak gitu nggak cuman bikin capek mental, tapi juga bikin kamu kelihatan nggak punya hidup. Kamu mesti switch mindset-nya. Ganti pertanyaan dari, kenapa dia nggak ngechat gua? Jadi, apa kabar diri gue yang udah lama nggak gue urus? Karena seringnya, keheningan itu justru ngasih petunjuk. Ada bagian dari diri kamu yang udah kelamaan kamu cuekin. Dan ini nggak cuma berlaku buat cowok. Buat cewek juga sama pentingnya. Kalau cowok yang kamu suka tiba-tiba ghosting atau slow respon, jangan langsung mikir, aku kurang apa ya? Tapi coba balik tanya, apa yang selama ini aku tunda buat diri aku sendiri? Jangan sampai waktu kamu habis cuman buat nungguin seseorang yang belum tentu mikirin kamu segitunya. Daripada overthinking, mending upgrade diri. Karena self-love itu nggak cuma slogan Instagram, it's the real deal. Mulailah ngelakuin hal-hal yang bikin kamu balik ke jalur. Tulis jurnal, bukan buat curhat lebay, tapi buat benerin arah pikiran. Olahraga, bukan biar kelihatan keren di story, tapi biar energi kamu nggak numpuk di overthinking. Belajar skill baru, bangun project kecil, atau minimal bersihin kamar kamu yang udah kayak kapal pecah. Karena ketika hidup kamu jadi lebih penuh, satu chat yang nggak dibales nggak akan ngegoyangin kamu segitunya. Kamu udah punya dunia sendiri yang bikin kamu sibuk, seneng, dan berkembang. Dan tahu nggak, cewek suka sama cowok yang gerak maju, yang hidupnya jalan terus, dengan atau tanpa dia. Dan cowok juga lebih respect ke cewek yang nggak diem di tempat cuma buat nungguin perhatian cowok.
Itu bukan strategi, gengs. Itu gaya hidup. Dan yang keren dari ini semua, orang yang kamu suka bakal notice perubahannya tanpa kamu perlu bilang satu kata pun. Karena vibe orang yang sibuk upgrade diri itu selalu kebaca. Dan itu yang bikin kamu beda dari yang lain. Dan yang keren dari ini semua, orang yang kamu suka bakal notice perubahannya tanpa kamu perlu bilang satu kata pun. Karena vibe orang yang sibuk upgrade diri itu selalu kebaca. Dan itu yang bikin kamu beda dari yang lain. Oke, sekarang yang terakhir. Yang paling seru tapi juga rawan blunder. Gimana kalau orang yang tadinya ngilang, tiba-tiba balik lagi? Biasanya dia datang dengan modal, "Hai, apa kabar?" Atau kirim meme lucu seolah-olah nggak pernah ada drama sebelumnya. Dan di titik ini, banyak orang, baik cowok maupun cewek, langsung kebawa emosi. Antara lega banget, sampai pengen peluk HP. Atau malah kesel banget, dan pengen bales pakai sindiran, biar dia ngerasa bersalah. Tapi gengs, justru disinilah momen kamu nentuin. Kamu udah tumbuh, atau masih kejebak drama yang sama. Kalau selama dia diam, kamu udah fokus upgrade diri, balik ke rutinitas sehat, ngejar tujuan, ngerapihin mental. Pokoknya kamu udah jadi versi yang lebih mantap. Maka kabar dari dia itu bukan sesuatu yang harus kamu sambut heboh atau kamu hukum. Kamu nggak perlu ngerasa harus ngasih pelajaran, tapi juga nggak perlu pasang spanduk welcome back. Kamu cukup sadar, sekarang kamu yang punya kendali. Lu yang mutusin mau buka pintu lagi atau enggak. Dan bukan karena kamu haus perhatian, tapi karena kamu tahu harga diri kamu segimana sekarang. Dan ini bukan cuma buat cowok ya. Cewek juga sering banget ada di posisi ini. Cowok yang dulu tiba-tiba ngilang tanpa pamit, sekarang balik nanya, "Lagi sibuk apa?" Atau sok akrab bales story IG. Nah, di sini kamu harus ingat, kamu bukan cewek yang sama kayak waktu ditinggal. Kamu udah belajar untuk nggak ngegantungin kebahagiaan ke orang lain. Jadi jangan langsung loncat balik ke zona nyaman cuma karena akhirnya dia muncul. Kamu boleh bales, tapi dengan elegan. Misalnya, "Hey, lama nggak denger kabar. Aku lagi sibuk ngurus hal baru nih." Cukup segitu aja. Simple, chill, tapi powerful. Karena intinya, bukan kamu cuek biar kelihatan keren, tapi kamu emang beneran udah punya kehidupan yang nggak muter di dia doang. Kamu nggak lagi nungguin validasi, dan itu bikin kamu punya daya tarik yang beda. Lo bukan lagi orang yang butuh dia buat ngerasa lengkap, tapi orang yang udah utuh bahkan tanpa kehadirannya. Dan percaya deh, respons yang kalem tapi tegas kayak gitu tuh jauh lebih ngena daripada balasan panjang lebar penuh emosi. Kebanyakan orang, baik cewek maupun cowok, ngira waktu mereka ngilang itu bakal bikin kamu sengsara, bakal bikin kamu ngerasa kehilangan. Tapi begitu mereka balik dan lihat kamu tenang, sibuk, dan gak drama, disitulah mereka mulai mikir, jangan-jangan justru gue yang rugi. Dan momen itu, priceless, gengs. Oke teman-teman, jadi gini. Kalau besok-besok kamu lagi ngalamin momen di mana dia nggak ngehubungin kamu, nggak nelpon, nggak ngechat, boro-boro bales story, jangan langsung panik, overthinking, atau ngerasa kayak kamu nggak cukup berharga. Tarik napas, tenangin pikiran, dan anggap itu bukan soal dia, tapi soal kamu. Karena sebenarnya, diam itu bukan berarti dia yang pegang kendali. Justru itu ruang, tempat kamu bisa nemuin lagi kekuatan kamu yang asli tuh ada di mana. Kekuatan kamu tuh bukan ada di seberapa cepat kamu balas chat, atau seberapa gombal kamu ngomong. Tapi seberapa tenang dan stabil kamu berdiri, bahkan pas nggak ada validasi atau perhatian dari luar. Dan ini nggak cuma berlaku buat cowok ya, cewek juga perlu denger ini. Kadang ada tuh cowok yang ngilang, ghosting, dan cewek langsung ngerasa ditinggal kayak nggak punya nilai. Padahal, itu bukan soal dia. Itu sinyal biar kamu bisa lihat ke dalam. Gue udah cukup atau belum tanpa dia? Karena yang bikin kamu powerful tuh bukan perhatian dia, tapi gimana kamu tetap bisa jalan, fokus sama tujuan, tetap punya arah meski yang kamu harapin nggak datang. Dan bukan berarti kita jadi orang yang dingin atau nggak punya perasaan ya. Bukan juga sok-sokan kuat, tapi kita belajar buat nggak dikontrol sama emosi. Kita ngelatih diri buat bisa ngaca pas ada yang hilang, dan tanya ke diri sendiri, gue ini tipe orang yang nunggu untuk ngerasa berharga atau emang dari sononya udah berharga? Nah dari situ, semua berubah. Biarin dia mikir, biarin dia ngerasa kehilangan. Bukan karena kamu pengen mainin dia, tapi
Karena kamu udah nggak lagi jadi versi diri kamu yang dulu suka ngejar-ngejar sisa-sisa perhatian. Kamu nggak kesel, nggak marah, kamu cuman udah dewasa. Dan makin kamu hidup di tempat yang tenang dan stabil itu, makin banyak hal baik yang bakal datang ke kamu. Bukan karena kamu maksa, tapi karena kamu jadi versi diri kamu yang emang pantas buat itu semua. Jadi intinya, tetap chill, tetap fokus, dan tetap jadi diri kamu yang utuh. Dan kalau obrolan kita barusan bikin kamu ngerasa kayak, anjir, ini gua banget, berarti kamu udah dapet pesannya. Terus tumbuh, terus naik level. Dan, seperti biasa teman-teman sekalian, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.